Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Ramdan di sini. Izin menjelaskan tentang membahas model pengembangan kurikulum. Pastikan teman-teman semua menyimak sampai akhir. Yuk kita mulai. Apa sih model pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum merupakan suatu gambaran sistematis mengenai pengembangan kurikulum yang dapat berupa miniatur bagian atau deskripsi, langkah-langkah proses dari suatu benda atau peristiwa yang dimana prosesnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Adapun macam-macam pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa model, yaitu yang pertama ada model administratif, yang dimana model ini merupakan model klasik dan yang paling digunakan. Ide pengembangan kurikulum dengan model ini dimulai dari penyelenggara pendidikan, yaitu pembuat kebijakan yang menggunakan prosedur administratif sebagai arah kebijakan pengembangan kurikulum. Berasal dari pejabat tinggi yaitu Kemendikbud, kemudian secara struktural dilakukan di tingkat yang lebih rendahnya. Jadi dalam model ini pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang terdiri dari pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru inti. Komite pengarah ini bertugas merumuskan rencana umum, asas, landasan, filosofis, dan tujuan pendidikan umum Sabda 2016. Hal serupa juga dikemukakan Husni Mubarak DKK menyebutkan bahwa model pengembangan kurikulum ini merupakan model tertua dan paling banyak dikenal dinamakan model administrasi atau staff ini karena inisiatif eh, i- apa dan gagasan pengembangan berasal dari penyelenggara pendidikan dan penggunaan prosedur administratif. Dalam pengembangan dalam mengimplementasi, mengimplementasinya kurikulum pada tahun-tahun awal juga diperlukan adanya monitoring dan observasi dan supervisi serta pembinaan dalam pelaksanaannya. Setelah berjalan beberapa saat, penting juga untuk mengevaluasi ha, mengevaluasi high commitment kualitas produser informasinya dan keberhasilannya. Pada dasarnya, model ini mudah dilaksanakan oleh negara yang menganut sistem sentralisasi dan negara yang kemampuan profesional tenaga pengajarnya masih rendah. Jadi kelemahan model ini terletak pada kurang pekannya terhadap adanya perubahan masyarakat. Di samping juga kurikulum ini bersifat seragam secara nasional sehingga kadang-kadang merupakan perubahan atau kekhususan daerah. Yang kedua itu ada grassroots ya. Dalam bahasa Inggris, grass berarti rumput sedangkan root berarti akar. Jadi akar rumput berarti akar rumput. Kata kiasan yang berarti orang-orang yang tingkat yang lebih rendah atau yang lebih rendah atau lebih di bawahnya gitu. Model akar rumput adalah kebalikan dari model administrasi top down gitu ya. Inisiatif pengembangan kurikulum pada model akar rumput tidak datang dari model administratif top down, akan tetapi dari bawah, yaitu bersumber dari guru. Dengan demikian, secara harfiah, the grassroots model dapat diartikan sebagai model pengembangan dari akar rumput atau dari bawah, yang dalam dunia pendidikan tidak lain adalah guru sebagai pelaku atau pelaksana kurikulum di sekolah. Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum dimulai dari prakarsa atau individu guru atau sekelompok guru atau semua guru di suatu sekolah atau suatu sekolah yang bermaksud untuk memecahkan masalah kurikulum yang mereka hadapi di sekolahnya dengan memperbaiki atau mengembangkannya.
Pengembangan kurikulum ini dapat dikaitkan dengan suatu komitmen kurikulum, beberapa bidang studi, atau semua komitmen kurikulum. Pengembangan kurikulum model ini menuntut kerja guru antar sekolah dengan baik. Di samping juga kerjasama antara guru dan pihak luar yaitu masyarakat. Kekurangan pengembangan model ini terletak pada pengabaian sifat teknis dan profesional dari kurikulum. Dalam model pengembangan akar rumput, guru di sekolah dapat melakukan upaya untuk mengembangkan kurikulum. Itu mengembangkan atau perbaikan ini dapat melindungi komitmen kurikulum satu atau lebih mata pelajaran atau semua komitmen kurikulum. Jika kondisi kemungkinan adanya fasilitas baik dilihat dari guru, keuangan, dan bahan pendukung lainnya, maka pengembangan kurikulum model akar rumput akan lebih baik. Hal ini dikarenakan guru adalah perencana, pelaksana, dan pelengkap audit di kelasnya. Jadi gurulah yang lebih memperhatikan kebutuhan kursus. Oleh karena itu, dia paling kompeten dalam menyusun kurikulum. Pengembangan kurikulum yang bersifat akar rumput mungkin hanya melayani bidang studi tertentu, tetapi juga dapat digunakan untuk semua bidang studi di sekolah atau wilayah lain. Pengembangan kurikulum dengan model ini mendukung persaingan dalam meningkatkan mutu pendidikan, melahirkan individu yang lebih mandiri dan kreatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum K13 cenderung menambahkan model akar rumput, namun pengembangan kurikulum belum dapat berjalan secara efektif karena berbagai kendala sumber daya manusia dan sumber daya sekolah. Bagi mereka yang berada di daerah perkotaan, ini mungkin tampak lebih mudah diakses. Namun, bagi mereka yang berada di pedesaan, cuma di pedalaman, hal ini tidaklah mudah. Belum lagi ditambah budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap daerah. Lalu ada model sistematik. Jadi model sistematik adalah suatu pendekatan berpikir yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu masalah secara teratur, struktur, dan menyeluruh. Dalam model ini, suatu objek atau peristiwa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, setiap bagian tidak dapat dipisahkan begitu saja karena perubahan pada suatu komponen akan berdampak pada komponen yang lainnya. Pendekatan sistematik menekankan pentingnya urutan langkah yang jelas, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis hubungan antar bagian, hingga menarik kesimpulan atau solusi. Dengan cara ini, proses pemberikan menjadi lebih logis dan setara sehingga meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, model sistematik dapat diterapkan dalam berbagai bidang, dari pendidikan, manajemen, maupun kegiatan pribadi. Misalnya dalam proses belajar, seorang perlu memahami materi secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sistematik membantu seorang untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dalam pendidikan, model sistematik merupakan cara berpikir yang sangat penting karena membantu manusia dalam memahami suatu masalah secara menyeluruh dan menemukan solusi yang tepat berdasarkan analisis yang berstruktur. Jadi, kesimpulannya, model pengembangan kurikulum merupakan rangka sistematik yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam menyusun kurikulum terdapat 3 model utama yang memiliki karakteristik berbeda. Model administratif bersifat top-down, di mana kebijakan berasal dari pemerintah atau otoritas pendidikan, sehingga mudah diterapkan terutama dalam sistem pusat. Namun, kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya, model grassroots bersifat bottom-up, dengan inisiatif dan guru sebagai pelaksana langsung di lapangan, sehingga lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan peserta didik, meskipun terkadang kurang memperhatikan aspek teknis dan profesional. Sementara itu,
Model sistematik menekankan proses yang struktur dan beruntutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi, sehingga lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga menggunakan perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan konteks pendidikan yang dihadapi. Mungkin gitu yang saya jelaskan. Mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.